Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang uh, lanjutan dari materi yang sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya. Uh, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah kita sudah membahas tentang aliran kritis, subkritis dan superkritis. Ya, kita sudah membahas sedikit. Di sini kita bahas tentang apa itu aliran kritis, apa aliran subkritis dan apa aliran superkritis. Terus setelah itu kita juga membahas tentang beberapa sifat-sifat dasar dari aliran kritis dan juga bagaimana penjabarannya. Terus kita juga sudah bahas tentang satu soal ya, yaitu bagaimana kalau misalnya suatu jembatan direncanakan pada sebuah saluran ya, lebar 50 meter, debit 200 meter kubik dan kedalaman aliran 4 meter. Jadi kemarin yang pertama kita cari itu adalah apa saja yang diketahui. Terus setelah kita mengetahui, misalnya ini kita sudah ketahui kita sudah ketahui apa, debit ya, debit, lebar dengan kedalaman awal. Nah, terus kita juga mencari kira-kira berapa kecepatan aliran ya, simpel saja, V sama dengan Q per E. Q-nya sudah ada, E-nya tinggal dicari, B dikali Y. Terus kita juga bisa mendapatkan berapa kira-kira energi spesifiknya, di mana energi spesifiknya itu adalah sama dengan 4 ya, 4 itu adalah Y-nya ditambah dengan V pangkat 2, 1 meter per detik, dibagi dengan 2 dikali 9,81, 2 dikali G. Maka kita dapatkan angka 4,05 dan 1,0. Nah, terus berdasarkan prinsip-prinsip dasar tadi yang sudah dipelajari sebelumnya, kita mendapatkan bahwa YC itu sama dengan 2/3 E. Maka 2/3 dikali E-nya tadi 4,05 sama dengan 2,7 meter. Sedangkan debit satuan, ya, debit satuan itu adalah Q kecil ya. Q kecil itu sama dengan akar G dikali dengan Y kritis ya. Artinya yang di atas tadi 2,7 di pangkat 3 kan, maka didapatkan angka 13,9 meter kubik per second per menit. Per meter ya, ini per meter, maka ini sebentar. G itu sama dengan meter per second square. Terus Y pangkat 3 itu adalah meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Artinya meter pangkat 4 per second pangkat 2. Maka ini maksudnya adalah meter pangkat 2 ya, per detik. Ya, meter pangkat 2 per detik. Maka setelah itu yang kita perlu cari adalah berapa kira-kira lebar saluran yang diperlukan. Ya, lebar saluran minimum. Lebar saluran minimum itu adalah Q ya, Q kecil dibagi dengan 200 itu Q-nya ya, Q besar dibagi dengan Q kecil ya. Karena kita semua tahu kemarin sudah dibahas bahwa Q besar itu sama dengan B ya, B dikali dengan Q. Maka untuk mendapatkan B lebar saluran yang diperlukan itu sama dengan Q besar dibagi dengan Q kecil, maka didapatkan 14,4 meter. Maka lebar saluran itu dapat dipersempit dari 50 meter yang awal itu menjadi 14,4 meter. Sehingga penyempitan saluran itu tidak akan mempengaruhi muka air hulu. Oke. Nah, jadi hubungan antara variasi elevasi dasar saluran terhadap kedalaman aliran saluran segi 4
itu dengan lebar konstan, ya. Dimana dz per dx itu sama dengan Float number pangkat 2 dikurang 1 dikali dy dengan dibagi dengan dx, ya. Nah, sedangkan pada kondisi kritis, maka sebelah kanan dari persamaan tersebut akan menjadi 0, ya. Jadi FR-nya itu sama dengan 1. Nah, ya, kalau pada saat dia FR-nya sama dengan 1, maka ini otomatis menjadi 0. Atau kondisi dy dx-nya ini yang sama dengan 0. Sehingga aliran kritis, ya, sehingga aliran kritis adalah lokasi di mana dz dibagi dengan dx itu sama dengan 0. Maka ini adalah titik tertinggi dari kenaikan saluran. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa tinggi energi total itu sama dengan H, ya, sama dengan Z itu adalah tinggi datum, sedangkan Y itu adalah kedalaman aliran, terus ditambah dengan V pangkat 2 per 2G. Di mana V pangkat 2 ini juga sama dengan Q dibagi dengan V itu sama dengan Q per E sama dengan Q dibagi dengan B dikali Y. B itu adalah kedalaman aliran, B itu lebar dasar saluran, sedangkan Y itu adalah kedalaman aliran. Sehingga, ya, pada saat dia didiferensiasikan, ya, diferensiasi dari tinggi energi total terhadap X atau jarak horizontal dengan anggapan tidak ada kehilangan energi itu sama dengan 0. Dengan adanya persamaan di atas, ya, kalau misalnya kita derivasikan masing-masing, ya, itu sama dengan 0, maka dz dengan dx, dz per dx-nya itu kan sama dengan 0. Jadi dia tiadakan di sini, ya. Terus dy dibagi dengan dx ditambah Q pangkat 2 per 2G dikali d per dx, ya. Terus dikali 1 dikali B pangkat 2. Nah, kalau dia disederhanakan maka dia akan menjadi seperti ini, ya. Dan akan didapatkan bilangan float number Fr pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 per G kali B pangkat 2 kali Y pangkat 3. Sehingga kalau disederhanakan lagi maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan pada kondisi kritis Fr itu sama dengan 1, maka Fr-nya di sini sama dengan 1, artinya ini sama dengan 0. Maka dB kali dx-nya juga sama dengan 0. Dengan kata lain, aliran kritis terjadi pada titik di mana lebar saluran adalah minimum. Jadi, kondisi kritis itu terjadi pada dua posisi, di mana lebar saluran berada dalam kondisi minimum atau, ya, titik tertinggi dari aliran kritis juga kritis pada saat titik tertinggi dari kenaikan dasar saluran. Ya, jadi ada dua titik di mana terjadi aliran kritis, yaitu pada titik tertinggi dari kenaikan dasar saluran dan ketika lebar saluran adalah minimum, ya, kira seperti itu. Nah, dari persamaan energi spesifik Y ditambah V pangkat 2 per 2G atau ES sama dengan Y ditambah Q pangkat 2 per 2G dikali A pangkat 2, maka kita bisa melihat bahwa suatu penampang saluran dan debit tertentu, ya, energi spesifik dalam penampang saluran hanya merupakan fungsi dari kedalaman aliran, ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada titik-titik tertentu, ya, alirannya jadi sangat lambat sehingga V pangkat 2 per 2G itu sama dengan 0, ya, itu sama dengan 0. Ketika kedalaman alirannya besar, maka kemungkinan besar kecepatannya bukan 0 tapi mendekati 0. Karena dia kecepatannya mendekati 0,
ya, maka kadang diabaikan. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, grafik ini kita sudah lihat sebelumnya ya. Jadi di sini kedalaman aliran kritis ya pada titik C itu disebut critical depth YC. Nah, titik ini merupakan kedalaman aliran pada saat spesifik energi mencapai titik minimum, di mana E min itu sama dengan yaitu adalah YC ya. Jadi aliran pada titik tersebut ya disebut sebagai critical flow. Jadi titik E minimum ya dari grafik seperti ini ya. Jadi titik minimum adalah di sini, itu adalah titik di mana alirannya itu adalah aliran kritis ya, di mana Y sama dengan Y-nya itu adalah YC. Adapun untuk nilai ES yang lebih besar daripada E minimum ya, ada dua jenis kedalaman. Kalau dia memiliki kedalaman yang besar ya, kalau dia memiliki kedalaman yang tinggi yaitu Y1 di sini ya, itu dia adalah aliran subkritis. Sedangkan kalau dia memiliki kedalaman aliran di bawah dari yang tadi titik kritis, maka dia adalah superkritikal. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua, ada Y1 dan Y2. Itu adalah dua jenis kedalaman ketika ES-nya itu lebih besar dan lebih kecil daripada energi spesifik minimum. Nah, kedua jenis kedalaman pada spesifik energi tertentu disebut sebagai kedalaman alternatif atau disebut sebagai alternative depth. Nah, ketika kedalamannya itu lebih besar daripada kedalaman kritis, maka dia disebut sebagai subkritikal. Nah, pada kondisi ini energi spesifik berkurang sedangkan Y-nya yang bertambah ya. Jadi kedalamannya bertambah. Sedangkan sebaliknya ya, ketika kedalaman Y itu lebih kecil daripada Y kritikal, maka aliran tersebut disebut sebagai superkritikal. Maka pada kondisi ini ES bertambah ya. Di sini ES-nya bertambah sedangkan Y-nya berkurang ya. Nah, itu pada posisi ini ya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada kondisi ini dan kondisi ini jumlah energi spesifiknya sama. Yang berbeda itu adalah kedalamannya dan kecepatan alirannya. Oke, nah, critical depth atau YC itu adalah kedalaman aliran pada saat spesifik energi mencapai nilai minimum. Ya, ketika energi minimum itu mencapai nilai minimumnya, ketika energi spesifik mencapai nilai minimumnya, ya, ada persamaan-persamaan untuk mendapatkan critical depth. Ini didapatkan dengan mendiferensiasi energi, persamaan energi terhadap Y, ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, ES. Nah, jadi ES itu sama dengan Y ditambah Q pangkat 2 per 2G kali Y pangkat 2. Nah, kalau dia diferensiasikan terhadap Y ya, maka ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari nilai 0 ini, kita diferensiasikan dua-dua, di mana D per DY ya, D per DY kalau atau diferensiasi dari Y itu kan sama dengan 1 ya kan. Sedangkan di sini kalau kita diferensiasikan dengan Y ya, yang ini Q pangkat 2 per 2GY pangkat 2, maka hasilnya akan seperti ini, di mana Q pangkat 2 per 1 ditambah Q pangkat 2 per 2G terus dikali min 2 per YG, Y pangkat 3 ya, Y pangkat 3 itu sama dengan 0. Jadi Q pangkat 2 per 2G nya ini dia dijadikan sebagai sebuah konstan ya. Oke, dia dijadikan sebagai sebuah konstan. Nah, setelah itu
ini Y min 2 dengan Y pangkat 3-nya ini yang dikhususkan. Nah, terus setelah itu ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah, terus setelah itu ya, yang dilakukan itu adalah kita lihat di sini ada minus 2, di sini ada 2. Karena di sini ada minus 2 dan ada 2, maka dicoret. Maka dia menjadi Q pangkat 2 minus Q pangkat 2, karena ini Q pangkat 2 kali minus 1 ya. Maka ini menjadi minus di sini, maka dia berubah menjadi minus di sini. Minus Q pangkat 2 per G Y pangkat 3 itu sama dengan 0. Nah, kalau dia disederhanakan lagi ya, satunya ini kita pindahkan ke ruas ini Q pangkat 2 dengan G kali Y pangkat 3 dipindahkan ke ruas sana, maka Q pangkat 2 dibagi dengan GY pangkat 3 itu sama dengan 1. Maka kalau dia dipindahkan lagi ke ruasnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Y pangkat 3 sama dengan Q pangkat 2 per G. Maka untuk mendapatkan Y pada titik kritikal ya, kita akar 3 kan ini Q pangkat 2 per G ya. Nah, maka bisa juga seperti ini ya, Q pangkat 2 ya sama dengan GY pangkat 3. Artinya Y-nya yang mau dicari ya. Kalau Y-nya yang mau dicari berarti benar seperti ini. Jadi akar dari Q pangkat 2 per G ya. Terus habis itu di akar 3. Ya, jadi YC itu sama dengan Q pangkat 2 per G terus di akar 3. Kalau kita mau cari Q-nya, Q itu sama dengan ya G pangkat 2 ya. GY pangkat 3 terus di akar 2 ya. Kira-kira seperti itu kalau kita mau mencari berapa kira-kira debit satuannya. Nah, selanjutnya YC pangkat 3 sama dengan Q pangkat 2 per G ya. Sedangkan kita tahu V sama dengan Q per E sama dengan Q per B kali Y sama dengan QY. Nah, dengan menggunakan dua persamaan tadi, ini dengan yang di atasnya ya, maka kita akan mendapatkan VC itu sama dengan Q per YC pangkat 3. Kok bisa? Nah, jadi V itu sama dengan Q-nya tadi itu kan tadi itu. Oh, tidak, dia substitusikan ke sini ya. Dia substitusikan ke sini, maka V sama dengan Q ya per YC. Terus kalau misalnya dia disubstitusikan ke sini, Y-nya tetap Y pangkat 3 C sama dengan Q pangkat 2-nya di sini kita rubah menjadi jadi kan ini tadi di sini ini sama dengan Q itu sama Q itu sama dengan VC dikali YC. Nah, karena Q sama dengan VC dikali YC, kalau kita substitusikan ke sini, maka dia VC pangkat 2 dikali YC pangkat 2. Maka ini kita akan mendapatkan seperti ini. Terus dari sini kita bisa sederhanakan dia menjadi VC sama dengan akar GY C pangkat C. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kita bisa buat dia seperti ini, YC pangkat 3, di sini ada YC pangkat 2. Kalau kita hilangkan ini dua-dua, bagi sama-sama dibagi dengan YC pangkat 2, maka ini sama dengan ini dicoret, maka ini sisa 1 ya, sisa 1. Nah, sedangkan di sini VC pangkat 2
sama dengan kalau ini G-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka VC pangkat 2 sama dengan YC dikali dengan G. Maka VC itu sama dengan akar dari YC dikali dengan G. Ya, sama dengan ini ya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ini sama dengan 1, ini sama dengan pada saat ini sama dengan 1, maka ini sama dengan rumus pada Froude number. Ya. Kira-kira jadi ini adalah penyebaran bagaimana dari rumus dasar tadi di mana ES sama dengan Y ditambah Q pangkat 2 per 2GY pangkat 2 itu bisa berubah menjadi suatu perumusan bilangan Froude number. Oke, baik, saya lanjut. Jadi dari persamaan ini E minimum itu sama dengan YC ditambah Q pangkat 2 per 2G Y pangkat 2 dan YC pangkat 3 sama dengan Q pangkat 2 per G. Nah, kalau dia disederhanakan maka ini akan menjadi ini. Ya, kemarin sudah dijabarkan pada saat kita membahas tentang prinsip. Maka YC itu sama dengan 2 per 3 dikali E minimum. Nah, kalau misalnya kita kita kembali membahas bagaimana kedalaman kritis C pada saluran non rektangular. Non rektangular itu artinya adalah persegi ya, persegi panjang. Oke, kalau pada kasus seperti itu maka dia seperti ini. Ya, di sini D per DY kita diferensiasikan Y ditambah Q pangkat 2 per 2GA pangkat 2. Maka dari sini kita akan mendapatkan kalau didiferensiasikan 1 dikurang 2Q pangkat 2 per 2GA pangkat 3. Dan ini masih tetap ada di E per DY. Oke, di E per DY. Nah, ini sama dengan kalau dia disederhanakan dia menjadi seperti ini. Nah, di mana ini dia mengasumsikan bahwa debitnya adalah konstan ya. Jadi di sini kita berasumsi bahwa tidak ada perubahan pada debitnya. Nah, sedangkan di E per DY ini di E per DY ini sama dengan peningkatan luas terhadap Y sama dengan T ya, Y sama dengan T. Maka kalau kita sederhanakan maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi 1 dikurang Q pangkat 2 per GA pangkat 2 ya. Q2 pangkat 2 dikali per A pangkat 2 2G per jadi ini kan tadi ini 2 dengan 2 dimatikan. Terus setelah itu DA per DY ini sama dengan ini ya, T ya. T. Terus setelah itu di sini A-nya tetap A pangkat 3. Maka ini sama dengan 0 ya. Jadi 1 dikurang ini sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita lakukan hal yang sama tadi di mana satunya dipindahkan ke ruas sana, maka ini Q pangkat 2T per GA pangkat 3 sama dengan 1. Maka kalau kita pindahkan kembali ruasnya maka dia akan menjadi seperti ini. Di mana Q pangkat 2 per G itu sama dengan A pangkat 3 per T. Nah, jadi kondisi ini harus memenuhi kondisi di mana aliran itu adalah pada kondisi kritis. Jadi pada saat kedalaman kritis kondisi ini harus terpenuhi di mana Q pangkat 2 per G sama dengan A pangkat 3 per T. Nah, terus DH itu sama dengan A per T ya. DH masih ingat DH itu apa? DH itu adalah kedalaman jari-jari hidrolis ya, jari-jari hidrolis, kedalaman hidrolis. Nah, kedalaman hidrolis ini berbeda dengan jari-jari hidrolis ya.
kedalaman hidrolis ini sama dengan A per T. A itu adalah luas penampang secara keseluruhan, ya. Luas yang basah secara keseluruhan, sedangkan T ini adalah lebar pada permukaan. Jadi kalau misalnya ada permukaan seperti ini, maka A-nya itu adalah ini, ya. Sedangkan T-nya itu adalah lebar ini, permukaan. Jadi A per T. Jadi karena A per T itu sama dengan Q pangkat 2 per G itu sama dengan A pangkat 2 dikali dengan DH. Ya, A pangkat 2 dikali dengan DH. Maka kalau kita sederhanakan kembali, ya, Q pangkat 2 itu kan sama dengan V pangkat 2, ya, kali A pangkat 2. Nah, kalau A pangkat 2 sama-sama dimatikan, di sini ini kan Q pangkat 2 sama dengan V pangkat 2 dikali A pangkat 2, ini sama-sama dimatikan, maka di sini sama dengan V pangkat 2. V pangkat 2 per G dikali DH. V pangkat 2 per G sama dengan DH. Nah, kalau dia disederhanakan lagi, maka dia akan menjadi seperti ini, di mana tinggi kecepatan itu sama dengan kedalaman hidrolis dibagi dengan 2. Oke, nah terus setelah itu kalau kita lihat masing-masing energi spesifik pada kedalaman dalam suatu saluran yang memiliki penampang yang berbeda adalah seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba kerjakan salah satu soal di mana di sini kita memiliki laju alir. Ya, kita memiliki laju alir. Laju alirnya ini adalah Q, ya, Q kecil itu sama dengan 20 meter pangkat 2 per detik. Yang harus ditentukan adalah critical depth. Nah, critical depth simple saja, YC itu sama dengan, ya, YC pangkat 3 itu sama dengan Q pangkat 2 per G. Maka di sini untuk mencari YC-nya yang kita perlu lakukan adalah Q-nya pangkat 2 per G, habis itu kita akar 3-kan. Nah, kira-kira ini adalah jawabannya adalah YC, ya, YC. YC-nya ini sama dengan berapa? 3,44. Nah, setelah kita mendapatkan kedalamannya ini 3,44, maka kita lihat soal B-nya. Jika kedalamannya adalah 2 meter, sedangkan kedalamannya adalah 3,44, maka dia masuk dalam kategori apa? Ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya, kalau misalnya dia lebih dalam daripada kedalaman kritikal, maka dia adalah subkritikal. Kalau dia lebih rendah, anggaplah hasilnya di sini adalah 1,66, maka dia termasuk aliran superkritikal. Oke. Baik, kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk hari ini. Oke, mungkin berikutnya kita akan bahas tentang soal-soal yang sudah diberikan sebelumnya.